Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wadi'an. Amma ba'du. Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikut baginda junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan, dipilih oleh Allah untuk diringankan kaki kita, langkah kita, dilembutkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini untuk tholabul ilmi, murojaah, untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan Allah di jalan yang lurus, jalan yang selalu di dalam petunjuk dan bimbingannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saya pun mendoakan Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimak di tempat maupun yang menyimak melalui streaming di daerah-daerah, selalu diberikan kesehatan jasmani pun kesehatan rohani. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersama kembali ya Bapak Ibu. Dipilih kembali kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir di majelis ilmu, untuk mengulang pelajaran yang sudah diajarkan para guru-guru kita, ya. Karena ketika kita lama tidak menghadiri majelis ilmu, kebanyakan keadaan batiniah kita akan kering daripada keimanan. Dengan keringnya hati, ya, itulah yang menyebabkan kehidupan kita jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh sebab itu di beberapa hari yang lalu ada status saya yang mengatakan bahwa mengaji itu harus diluangkan waktunya, ya. Bukan kita menunggu waktu yang karena kebanyakan manusia, ya, kebanyakan, ya, tapi yang di sini tidak. Kebanyakan manusia
mereka meluangkan waktu hanya untuk menuruti ambisinya, ya. Ambisi kebanyakan manusia apa? Mereka terus mengejar yang namanya keinginan, ya, untuk mungkin memperbanyak yang namanya harta benda. Karena bagi mereka yang tidak paham ketenangan kolbu, ketenangan batin, mereka menganggap harta benda itulah yang mampu menenangkan hati dan kolbu mereka. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, pada kenyataannya yang sering saya lihat, banyak orang berlimpah ruah hartanya, mereka sering mencari ketenangan hidup, kesenangan hidup melalui harta bendanya, tapi mereka tidak merasakan ketenangan batinnya. Mereka lupa untuk menggapai kehidupan bahagia tidak hanya melulu dengan harta benda, tetapi dengan keimanan, ya. Dan keimanan itu yang akan kita kaji malam ini melalui amalan yang pertama kali dihisab di yaumil hisab nanti. Setelah kita dibangkitkan, yang pertama kali dihisab apa ya Bapak Ibu? Sholat, ya. Karena kebanyakan ya Bapak Ibu, hidup kita ini galau, ya. Galau itu apa? Hidup dipenuhi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ya. Entah itu bingung masalah pekerjaan, khawatir masalah masa depan, ya. Galau masalah rezeki, ya. Itu sebetulnya disebabkan oleh salah satunya ialah sholat kita, ya. Dan fenomena akhir zaman ini banyak umat yang meringankan perintah kewajiban untuk sholat, ya. Padahal perintah sholat ini sangat amat penting, sampai-sampai Allah menyuruh kita mewajibkan menegakkan sholat sehari berapa kali Bapak Ibu? 5 ya? Tidak 6 ya? Oh iya 5 ya. Ya, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. 5 kali Bapak Ibu. Ya? Tapi Allah tidak mewajibkan kita makan sehari 5 kali. Nah, berarti ibadah sholat ini sangat penting buat kehidupan manusia. Dengan sholat itulah kita mendapatkan yang namanya bahagia dan selamat dunia wal akhirat. Ya, disinilah yang mau kita kaji. Kenapa hidup kita ini selalu banyak masalah, ya? Bekerja selalu mendapatkan kendala, rezekinya seret, ya. Ini yang mau kita kaji, ya. Apakah kira-kira sudah sesuaikah sholat kita sesuai tuntunan dari junjungan baginda kita, baginda Nabi Muhammad yang mulia, ya, yang menjadi panutan kita, ya. Karena kebanyakan begini Bapak Ibu, Pak Ustadz itu sholatnya sudah Masya Allah luar biasa, tapi kehidupannya Masya Allah juga Pak Ustadz. Ya karena sholat secara syariat belum menentukan sholat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara fikihnya sudah benar, ya sudah terpenuhi semua, sah di sisi manusia sudah sah, di hukum fikihnya sah, tapi harus diterima juga di sisi Allah secara qalbunya juga, ya. Oleh sebab itu malam hari ini judulnya sholatnya orang yang buta, bukan buta matanya tetapi buta mata hatinya. Kenapa buta mata hatinya? Karena ketika sholatnya ini tidak membawa dampak perubahan kepada hidupnya, tidak merubah kepada akhlak budi pekertinya, tidak menimbulkan rasa mahabbah atau cinta kepada Tuhannya. Sholatnya tidak mampu menumbuhkan rasa malu kepada Tuhannya. Rajin sholat, rajin maksiat. Nah, ini salah satu dari yang salah ini. Ya, rajin sholat, rajin maksiat. Rajin sholat masih durhaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jalannya cuma dua, Bapak Ibu. Sabar dan sholat. Ya, sabarlah engkau menegakkan sholat itu dengan khusyuk. Arti khusyuk itu hadir hati. Arti khusyuk itu sholat yang disertai dengan kesadaran. Ya, sebelum sholat harus syahadat. Syahadat itu menyaksikan bagaimana, ya, kita ini sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila syahadat kita belum benar-benar, ya, belum benar-benar kita dapatkan penyaksian di dalamnya, ya, berarti hanya melafaz. Nah, berarti anak kecil pintar ya, Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, ternyata setelah dicek sama Tuhan, oh, yang menjadi ilahmu itu ternyata harta bendamu. Yang dicintai, yang disayangi, yang dicari siang malam sampai melalaikan sholatnya ternyata harta bendanya. Berarti syahadatnya bertentangan dengan penyaksi. Nah, karena terkadang kita ini lebih sayang uang daripada kehilangan tuh. Ya. Jadi seperti itu, syahadat harus sampai mendapat penyaksian di dalam qalbu kita, harus dinyatakan, baru menegakkan sholat, baru kita bisa yang namanya mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, ya. Makanya dikatakan, ya, bahwa tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholata li zikri, ya. Bukan melalaikan. Nah, di luar sana biasanya banyak ketika Allah Akbar, artinya apa, Bapak Ibu? Masih ingat? Allahu Akbar, artinya Allah Maha. Tapi ada di luar sana, enggak ada di sini sih, di luar. Ternyata masalahku lebih besar daripada Tuhan itu sendiri, ya Allah. Kesusahanku lebih besar daripada kasih sayang Tuhan itu sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Artinya bertentangan apa yang dilafazkan dengan apa yang hadir di dalam qalbunya. Oleh sebab itu sholat mendatangi Tuhan dengan pamrih, dengan maksud dan tujuan. Maka landasan ibadah itu diterima ketika didasarkan dengan
Orang bisa ikhlas kalau sudah mengenal Tuhan, kalau sudah tahu man ana, siapa diri sebenar-benar di ikhlas itu ketika kita sudah tidak merasa bahwa kita yang berbuat baik. Ya. Kita sudah tidak merasa bahwa kita yang bisa berbuat baik. Kita sudah tidak merasa bahwa kita yang sholat. Tidak merasa ya. Tapi tetap di pandangan manusia, yo kita tetap sholat. Ini yang kita akan dalami. Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting. Ya. Kan sudah pinter. Ya. Dari kecil sampai sekarang. Sholat sudah pinter secara fikih. Ya. Nah, sekarang kita lengkapi secara kolbu, secara batin. Bagaimana sholat kita diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih? Mengingatku nggih, bukan melalaikanku nggih. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ketika mengingat, apa yang diingat Bapak Ibu? Apa yang diingat? Yang diingat ya kenyataannya, kezohirannya. Okay? Ini kiasan, okay? Kiasan. Umpamanya kita ini punya jamaah, okay? Namanya Fulan bin Fulan umpamanya. Biasanya duduk di sebelah kiri saya, okay? Namanya Fulan bin Fulan. Karena tidak hadir, apakah bisa kita saksikan dia hadir? Tidak ya, karena tidak ada orangnya. Ya, tapi kalau saya duduk di sini, Bapak Ibu mengakui enggak nyata wujud hadir? Ya. Nah, berarti kalau mengingat caranya harus mengenal. Nah, berarti sebelum sholat berarti harus melalui syahadat. Makanya syahadat ditaruh di tempat yang pertama Bapak Ibu. Syahadat dulu baru sholat. Nah, ya, di surah Al-Mu'minun ya, bahwa dikatakan sesungguhnya lah beruntunglah orang-orang yang yang yaitu orang yang khusyuk ya dalam sholat. Nah, ini perlu kita urai. Siapakah yang dikatakan orang yang beriman? Yang pertama ialah orang yang sudah mengenal dirinya. Dengan melalui mengenal diri, maka akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa lagi yang dikatakan orang yang beriman? Nomor dua ialah orang yang sudah menyaksikan melalui pandangan kolbu kita, bukan dengan mata Nah, nanti kita terangkan. Ini yang dikhawatirkan. Setiap hari kita menegakkan sholat, setiap hari kita tidak merasa diawasi Tuhan, lalu durhaka dengan Tuhan. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Orang sholat itu pasti ada hasilnya, pasti ada buahnya, ya. Setelah selesai sholat sampai 5 kali sehari loh Allah wajibkan. Ya, tidak bisa berdiri dengan tidak bisa duduk dengan tidak bisa bergerak dengan kedipan loh, sampai seperti itu. Berarti sholat ini sangat amat penting, sangat amat wajib. Tapi kebanyakan manusia ya menganggap remeh, ya. Yang di luar, yang di sini enggak. Yang di sini rajin semua. Ya, hakul yakin saya kan harus baik sangka.
Itu. Jadi kalau sholat kita masih saja melakukan maksiat, ya berarti di dalam kalbu kita merasa berjarak dengan Tuhan. Orang yang berani melakukan yang Allah tidak ridhoi, berarti dia tidak merasa bersama Allah. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Orang-orang yang di luar sana, yang di sini semua selalu bersama Allah. Yang ketiga, muwajjah. Orang yang sudah selalu bertatap wajah, artinya kemana engkau melihat, di situ ada wajah. Wajah itu apa tuh? Sifat. Sifat itu apa? Wujud. Bukan wajah ini, bukan. Seluruh yang terlihat inilah dikatakan sifat. Karena zat tidak mampu dikenali, maka dari zat Allah tajalikan menjadi supaya bisa dikenal. Lah seperti ini, kita lompat dari sini lompat ke sini. Seperti cermin ini Bapak Ibu, cermin. Di situ ada cermin saya pasang buat pelajaran juga. Ini ada bingkai. Cermin itu ada bingkai, bingkainya kayu ya biasanya. Lalu ada cermin. Yang dikatakan bingkai itu ya tubuh kita inilah. Tubuh dikatakan bingkai tubuh karena tubuh tidak mempunyai sifat sama sekali. Bahwa tubuh ini hakikatnya seperti mayat, tidak mampu melihat, mendengar, mengucap, tidak mampu memahami, tidak mempunyai kehendak, dan tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kodrat irodat. Itu hakikatnya kita. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, setuju. Itulah hakikat kita, perlu kita tanam. Oleh setiap hari kan kami selalu menganjurkan resep kita hidup yang pertama sukses, bahagia, lancar rezeki, sehat, selamat, berkah dan barokah. Ketika pagi awali hidup dengan bersyukur. Karena begini loh Bapak Ibu, kita tafakur. Orang yang matanya ada gangguan, buta. Begitu dia kehilangan penglihatannya, yang tadinya biasa melihat lalu tidak bisa melihat, akan tersiksa. Betul Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu belajar pejam mata selama 1 menit lalu jalan kemana-mana. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Pasti nabrak, pasti terbentur karena tidak bisa melihat nur cahaya tidak mampu masuk ke dalam penglihatan lalu Allah memberi yang namanya sifat basor ke dalam ruh, lalu masuk ke mata yang terjadi mata akhirnya bisa harusnya Bapak Ibu kita selalu mensyukuri. Itulah sebabnya kenapa hidup kita selalu diselimuti masalah, galau terus, seakan-akan paling sengsara sedunia, karena tidak pernah mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu. Melihat nikmat itu dari materi, melihat nikmat itu dari segi dari luar tubuh kita. Bukankah penglihatan ini segi dari nikmat yang tidak terkira harganya, toh Bapak Ibu? Betul tak? Diberi mata, bersyukur. Karena yang buta pengen sekali ingin melihat. Seperti itu pun orang stroke, punya keinginan tapi tidak punya kemampuan.
Nah, kalau bapak ibu sehat, segar, bugar, kok terus hobinya mengeluh? Nah, ini artinya tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik sangka, gitu loh. Allah memberikan ujian, cobaan hidup itu supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia dibuai dengan segala keinginannya dipenuhi, kebanyakan di luar sana pasti lupa, nggih. Gajian masuk tanggal kelinting, nah lupa sudah salatnya, dapat uang segebok, lupa sudah. Bagaimana caranya ini kita healing? Nah, mencari kesenangan di luar diri. Ya Allah, nikmatnya berlimpah setiap hari, Masya Allah. Ya? Tubuh inilah yang dikatakan mayat. Makanya menjadi hanya kayunya saja. Ya? Lalu kacanya ini diibaratkan sebagai ruhnya. Ya? Ruh ini ternyata pun tidak mampu melihat, Bapak Ibu, ternyata. Ya? Ruh tidak mampu mendengar, tidak mampu berucap, apalagi mempunyai kehendak, keinginan, apalagi hidup dan mempunyai ilmu, tidak mampu. Ternyata setelah ditilik lagi ke dalam, bahwa yang menjadikan tubuh ini mempunyai kodrat irodat, mempunyai kehendak dan keinginan seperti ini, nah Bapak Ibu. Ini kehendak saya untuk mengangkat gelas, maka Allah berikan kekuatan. Ini fisiknya saya yang mengangkat, tapi kita diajari untuk melihat penglihatan dengan qalbu, bahwa yang mengangkat, yang menggerakkan ternyata sifatullah yang dikatakan sifat ma'ani, Bapak Ibu. Ternyata ruh tidak mampu juga. Ya, ternyata sifat Allah juga. Ya. Sifat Allah nyata kepada ruh melalui kodrat irodat, maka tangan dan kaki mampu bergerak dan mempunyai keinginan. Harusnya bersyukur. Banyak orang seduk, Bapak Ibu. Mau ketawa aja susah. Nah, separuh saja. Dan kita tertawa bebas. Tapi kita masih suka setiap hari berkeluh jauhkan kalau mau hidup tenang, bahagia, gembira, karena Allah setiap hari memberikan nikmat yang ternyata kita tidak mampu menilik apa sih nikmat Allah itu. Saya gini-gini aja, bertahun-tahun kok ya gini-gini aja. Nah, ya karena kita tidak bersyukur, maka tidak akan ditambah. Betul Bapak Ibu? Ya, diberi rezeki alhamdulillah, diberi sakit ditambah loh. Nah, apapun yang Allah berikan alhamdulillah. Ya. Lalu yang ada di bayang-bayang itulah yang dikatakan sifat. Ya ini tadi Bapak Ibu. Ya, yang nyata sifat itu kepada ruh. Ruh menggerakkan batang tubuh. Lalu jika di kaca ada bayang-bayang, pastinya ada yang bercer. Itulah yang dikatakan zatullah. Ya. Bapak Ibu, ketika ada yang berdiri di depan cermin, itulah yang hak, itulah yang nyata, terang, benderang, sudah tajali menjadi wujudullah. Maka ketika sudah mengenal ilmu ini, puncaknya ialah kelulisan
Jangan disebut Bapak Ibu. Diam, rahasiakan, nikmati. Diam. Jangan kalau dimarahi laki atau bini, nah lalu siapa yang dimarahi ini? Jangan disebut-sebut lagi. Kalau disebut menjadi sifat. Dia aja rasakan. Jangan lagi dilepaskan dari alam kita. Itu rahasia sir. Oleh sebab itu makom puncak mengenal Tuhan ialah diam. Orang kalau sudah tenggelam, orang tenggelam pasti kan meninggal Bapak Ibu. Kalau sudah meninggal pasti tidak mempunyai kalam. Itulah yang dikatakan pana billah. Orang kalau sudah pana, orang sudah pana, dirinya lenyap di dalam hakikat. Dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, kita ini sudah innalillah semua. Ketika sudah mengenal ilmu kenal kenapa? Karena sudah dibongkar. Ternyata yang hidup siapa Bapak Ibu? Si hayat. Yang mendengar si sama, yang melihat si basor, bukan mata kita. Karena diri kita ada dua Bapak Ibu ternyata. Yang kasar ada 6 tahap penciptaannya. Yang pertama dari saripati yang Bapak Ibu makan, lalu Bapak Ibu mengumpulkan rasa di dalam tali pernikahan yang suci, yang dihasilkan air dari ayah, air dari itu yang berasal dari saripati tanah, namanya nutfah. Dikatakan ma'ul hayat atau air yang dikatakan air yang hidup karena mampu tajali. Gitu loh. Dari air menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi segumpal dari segumpal daging, izoma, lalu proses pembentukan tulang, lalu setelah ada tulang dibungkus lagi dengan daging dan dikatakan air yang diberi pakaian namanya jas. Oleh sebab itu jas itu selalu di luar, jas mani. Jasnya air tadi loh Bapak. Berarti Allah itu kan maha, maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Dari setetes air Bapak Ibu, coba tafakur. Inilah gunanya tafakur. Apa yang mau kita cari itu? Bersyukur dahulu maksudnya Tuhan. Urusan rezeki itu sudah selesai Bapak Ibu. Ketika kita dilahir sudah selesai. Manusia terbalik. Begitu lahir kebingungan dengan rezeki sudah tertakar, tidak Nah, ini ketakutan. Ini yang saya bahas karena kebanyakan di luar sana yang dikhawatirkan, yang dicemaskan, yang ditakutkan rezeki. Kalau di sini enggak. Alhamdulillah di sini sudah luar biasa, berlimpah semua rezeki. Kita dilahirkan sudah selesai rezeki itu Bapak Ibu. Cuman ada 2 pembagiannya. Ada yang harus dijemput rezeki itu, ada juga rezeki itu hadir sendiri. Nah, ketika kita saat ini dihadirkan Allah untuk menjemput rezeki, maka jemput dengan lapang dada, jangan berkeluh kesah dengan Tuhan. Ini menjemput rezeki, isinya kok kapan saya kaya nih? Kapan utang-utang saya lunas? Kapan saya makmur? Kapan terus? Artinya berkeluh
Oleh sebab itu Allah seretkan rezeki, bukan dikurangi. Nggih? Artinya penyampaiannya sedikit dihambat dengan maksud dan tujuan supaya kita tafakur, supaya kita kembali, tidak dikurangi Bapak Ibu. Nanti suatu saat ketika Bapak Ibu sudah tawakal, sudah berserah diri, sudah sabar, sholatnya hadir hati, tidak lalai, maka yang ditahan rezeki itu tadi akan dilimpahkan. Ya? Maka kan terkadang ada rezeki nomplok. Nah, rezeki mendadak, tahu dapat sekian, itu rezeki kita. Yang dulunya sedikit ditahan Tuhan supaya kita tak tafakur. Kita ini kan mayat, itu loh. Sudah diatur Tuhan, selesai cerita kita ini Bapak Ibu. Tinggal menjalani dengan ikhlas. Arti ikhlas apa tadi Bapak Ibu? Ikhlas itu kita tidak merasa hidup, dikatakan mayat. Mayat itu mustahil Bapak Ibu merasa tersakiti, terzolimi, teraniaya. Nah, lalu baper bawaannya. Itu mustahil, karena mayat. Mayat itu sudah tidak ada rasa. Maka lalu Allah sempurnakan dengan meniupkan ruh daripadanya ke dalam jas. Lalu hidup ya Bapak Ibu. 1-4 bulan lalu bayi itu biasanya ibu-ibu ini hamil biasanya bergerak-gerak karena sudah ditiupkan ruh di dalam batang tubuh manusia. Yang ditiup itu tadi ya namanya utusan. Bahasa Arabnya rasul. Bahasa kita dikatakan rasa. Ruh. Hakikat daripada rahasia wujud rahasiaku ini, itu loh kata Allah. Oleh sebab itu lalu bisalah bergerak, bisalah hidup. Ya, Bapak Ibu. Artinya wujud hakiki kita bukan yang jasmani tetapi yang ruh. Nah, ini wujud hakiki manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak memperhatikan kesehatannya. Yang diurusi asupan jasmani, kesehatan, kecantikannya. Sehari nggak makan sekali bingungnya, Masya Allah. Sehari sekali aja cukup manusia hidup kok sebetulnya. Tapi kalau sehari tidak mengerjakan 5 waktu, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Hijab penutup pendinding kita dengan hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati Bapak Ibu. Karena apa tadi? Meringankan kewajiban sholat. Oleh sebab itu sering kali dikatakan orang yang sudah ma'rifat, ingat ya Bapak Ibu, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban sholat. Karena sampai sakaratul maut pun masih diwajibkan sholat. Sampai sakaratul maut nih, nah kita ini pulang dalam keadaan ingat atau lalai? Bukankah sholat itu mengingat Bapak Ibu? Ini yang terjadi ketika kita meremehkan sholat, maka hati kita dikatakan yang pertama qalbun mayit, hati yang mati. Kenapa matinya hati? Pasti ada sebabnya Bapak Ibu. Tidak tiba-tiba hati itu menjadi sebabnya ialah ketika hidup diberi sehat, rezeki lancar, tidak mau berusaha mengenal Tuhannya. Hanya cukup syariat saja cukup. Ini bahaya Bapak Ibu. Syariat penting, tapi dasari dengan awaludin makrifatu. Bahayanya apa sih Bapak Ibu? Pada kenyataannya banyak yang sholat, banyak juga yang tidak amanah.
diamanahi aspal, aspalnya dimakan. Diamanahi besi, besinya naham. Artinya sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan sebab orang tidak amanah apa Bapak Ibu? Merasa tidak diawasi, inilah. Berarti belum menyaksikan. Orang yang belum menyaksikan berarti tidak merasa diawasi. Ya, seperti CCTV itu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat CCTV berarti setelah melihat baru merasa diawasi. Itu bagaimana kita melakukan sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, sedang kita melihat dengan basornya Tuhan. Itu yang di luar sana sih, kan di sini entah. Nah itu masih sehat, segar bugar, kita wajib fardu ain belajar ilmu tauhid. Tauhid itu mengesahkan. Yang diesahkan apa Bapak Ibu? Contoh satu, af'alnya Allah Subhanahu. Nah, tidak bergerak segala sesuatu tanpa izin daripada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sering kami berpesan ketika datang di dalam kehidupan kita, baikkah itu menurut kita, tidak baikkah menurut kita, kita harus selalu baik bahwa apa yang Allah datangkan itu selalu untuk kebaikan kita. Tapi manusia terkadang inginnya hanya yang baik, nah, saya enggak pernah loh nyakiti orang. Tapi tadi saya ngantri di lampu merah, tiba-tiba saya ditempeleng orang Nah, lupanya dulunya pernah menempeleng orang. Nah, introspeksi diri. Jangan buru-buru menyalahkan orang, menghakimi orang. Tidak boleh, karena yang boleh menghakimi, menilai orang hanya Allah Subhanahu. Nah, kita diam Bapak Ibu. Diam itu memperbaiki diri kita. Kira-kira saya hidup di dunia ini, di buminya Allah, dalam naungan langitnya Allah, kira-kira saya sudah pantaskah yang dinamakan hamba Allah? Nah, harusnya kan ada tumbuh yang namanya rasa malu ya Bapak Ibu ya. Karena ibadah ini sifatnya sir atau rahasia. Majelis seperti ini hanya mengingatkan, murojaah, mengulang-ulang pelajaran, supaya tidak lalai, supaya tidak lupa. Oleh sebab itu kan dianjurkan kita untuk mempertahankan yang namanya istiqomah. Setelah istiqomah baru nanti istirahat. Istiqomah belajar, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam mempertahankan yang namanya musyahadah, menyaksikan dan disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur kita ini berkurang atau bertambah loh Bapak Ibu? Berkurang, betul? Kalau bertambah berarti tidak mati Nah, karena umur ada batasannya. Ketika kita sudah berumur mungkin 40 tahun, 50 tahun, sedang Rasulullah, junjungan Nabi besar kita ini loh, yang paling kita cintai, 63 tahun beliau pulang ke rahmatuh. 63 tahun. Kita sudah berapa? Tinggal berapa tahun lagi? Sekarang sholat kita bagaimana? Itu kalau tidak kita evaluasi, artinya kita berjalan di tempat. Kalau kita masih belajar, namanya berproses.
berproses, hanya belajar. Majelis mengajarkan, yang duduk mendengar, pulang tidak diamalkan. Yang penting absen. Ya Allah, ini tadi sudah hadir, nah dapat barokah seminggu nanti insya Allah. Nah gitu. Lah itu namanya berproses karena mau belajar, tapi belum mengamalkan, belum menyatakan ilmunya. Lalu ketika pulang dari majelis besok nanti malam lah saya tahajud ini. Jangan-jangan besok pagi saya sudah almarhum ini. Ya? Karena ciri-ciri orang yang tidak mencintai Tuhannya, mereka ketakutan di dalam menghadapi kematian itu indah Bapak Ibu. Siapa bilang menakutkan? Yang bilang menakutkan ialah mereka yang hatinya terlalu melekat kepada kesenangan jasmani. Terlalu lekat Bapak Ibu. Menyandarkan kesenangannya kepada dunia. Maka katanya cinta Allah, cinta Rasulullah. Ya sudah, kalau sampai cinta nanti malam ya. Israel siap. Nanti dulu ya Allah. Ya, tanggung aku mas banyak. Artinya, ya Bapak Ibu, artinya kalbu kita masih banyak yang namanya gambaran dunia. Ya. Pulang itu nikmat Bapak Ibu, nikmat. Ya. Oleh sebab itu jemput kematian dengan keindahan apa yang menjadi amalan kita selama hidup. Loh ini betulan Bapak Ibu. Ketika pulang nanti Bapak Ibu menjalankan ilmu yang sudah disampaikan, berarti itu sudah progres, sudah berjalan. Ilmunya segudang tapi tidak pernah dijalankan. Sebaiknya sedikit kitab tapi ditekuni. Amalannya kan sudah dijalankan ya Bapak Ibu. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zikir. Karena kalau zikir ditinggalkan, yang menjadi konsekuensi atau akibat ialah matinya kalbu kita. Ini tadi lah Bapak Ibu. Kalau kalbu sudah dikatakan mayit, kalbunya seperti mayit, itu tidak akan mendapatkan pancaran cahaya hidayah Bapak Ibu. Bahaya ini Bapak Ibu. Ini tanda-tanda su'ul mendengarkan di majelis, murojaah, tapi rajin tidak mengamal, dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, hati-hati. Ini untuk nasihat saya sih. Kalau Bapak Ibu pastinya sudah menjalankan. Saya yakin itu. Saya ini yang kadang-kadang perlu saya peringatkan untuk diri saya sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua, qalbun maridun, hati yang dikatakan sakit. Kalau sakit perlu diobati kan Bapak Ibu? Nah, biasanya manusia yang diperhatikan utamanya ialah kesehatan jasmaninya. Tadi saya katakan di awal, manusia itu tidak mengkhawatirkan bagaimana kondisi kalbunya Bapak Ibu. Kalbunya ini loh, ada penyakit hati, riya, takabur, iri, dengki, banyak buruk sangka lawan Tuhannya. Ya Allah, saya sholat sudah, zikir sudah, ya Allah, sedekah sudah, ya Allah, hidup saya kok begini saja, ya Allah. Ya karena sampean melakukan itu pamrih. Dikatakan siapa yang sholat, siapa yang maka dikatakan tadi tubuh kita seperti mayat. Yang mendirikan siapa?
hayat dikatakan hidup dari Allah nyata, keruh mendirikan batang tuh berarti dikatakan Allahu Akbar. Yang mengerjakan Bapak Ibu atau Allah? Berarti kita sholat karena bantuan Allah. Nah, itu loh Bapak Ibu. Itu dalam hal sholat. Dalam hal yang lain-lain, puasa, zakat, umroh, haji, artinya yang menghendaki ialah Allah, bukan kita. Oleh sebab itu tidak pantas jika kita menyombongkan amal ibadah kita harus mampu melihat dari mana terbitnya amal itu tadi. Maka di sini sering saya mengajarkan dari Allah kembali kepada Allah. Kita yang mana, Bapak Ibu? Kan ini tadi sudah dikupas, diri kita yang mana. Kalau melalui pelajaran ini tadi, diri kita yang mana, Bapak Ibu? Dikatakan 6 proses. Ini tadi yang namanya Adam, Bapak Ibu. Adam itu bukan Nabi tapi Adam secara ilmu dikatakan tiada. Sebelum ditiupkan ruh, dia mempunyai nama Adam. Adam itu tiada mampu melihat, berarti kan buta sebelum ditiup ruh. Betul? Berarti dia tidak mampu mendengar, berarti tuli, Bapak Ibu. Tidak mampu mengucap, berarti bisu. Tidak mampu mengingat pelajaran, berarti bodoh. Dicaci maki orang masih marah. Nah, berarti merasa pintar. Nah, ini namanya anani. Ego, aku, diri ini sangat besar, Bapak Ibu. Ini yang bahaya, Bapak Ibu. Bagaimanapun sholat kita, ketika tidak mengenal Tuhan, artinya kita mendirikan sholat dengan membawa najis batin. Bagaimana diterima di sisi Allah Subhanahu? Najis batin apa, Bapak Ibu? Merasa kita yang sholat itu sudah ananiyah, akuannya terlalu besar, tidak mengenal proses kejadian di diri. Oleh sebab itu mengaji ilmu ketuhanan seperti ini, jikalau keluar dari majelis tidak merubah sholatnya, yang mencerminkan kepada akhlak budi pekertinya, masih melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, berarti sholatnya lalai atau ingat, Bapak Ibu? Lalai. Diterima atau tidak? Ada untungnya apa ruginya? Yang rugi siapa? Nah, oleh sebab itu ini untuk evaluasi kita, umur kita sudah berapa, toh Bapak Ibu? Sholat hati-hati. Ketika berdiri, Allah Akbar, Allah yang maha besar, yang menjadikan hidup sana penuh dengan keberlimpahan rahmat dan hidayah. Tidak perlu takut hidup, Bapak Ibu. Rajin sholat gelisah, rajin sholat khawatir, rajin sholat gundah gulana. Berarti sholatnya tidak hadir hati, tidak menyadari bahwa dia selalu beserta Tuhannya. Bapak Ibu, hidup apa yang ditakuti? Masa depan belum sampai, masa lalu jadi pelajaran. Sekarang banyak bersyukur, maka Tuhan mempunyai hukum tebar tuai. Kalau sekarang bersyukur, besok ditambah. Syukurnya menjadi sehatnya, syukurnya menjadi nikmatnya, syukurnya menjadi berlebihnya rezeki. Bersyukur dulu, Bapak Ibu. Caranya bersyukur seperti apa? Sholat, hadir hati kepada Tuhan. Jangan kemana-mana.
Sholat minta rezekiku lancarkan ya Allah, utang-utangku lunaskan ya Allah, besok ditagih ya Allah, debt collector ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Berarti ketakutan. Orang ketakutan terhijab hatinya, berarti kotor gelap dalam keadaan di dalam seperti itu Bapak Ibu. Jadi betul-betul merasakan, bukan merasa. Jika merasa hidup, maka kita menghilangkan sifat hayatnya tuh Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sholat ini akan mendatangkan pertolongan Tuhan dengan syarat kita istiqomah. Istiqomah itu meyakini dengan keyakinan hak bahwa ketika saya bersama Allah, yang ada hanya Dia, selesai semua permasalahan hidup. Yang menjadikan masalah itu kan pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita yang kemana-mana. Karena apa? Tadi asupan rohani kita tinggalkan. Kita bermain-main di dalam belajar ilmu bermain-main saja. Tuhan kita permainkan. Bagaimana Tuhan merahmati hidup kita. Setiap hari diajarkan zikir. Kalau malam, la ilaha illallah. Cintai Allah. Nomor satu kan Allah. Ini yang di nomor satu kan masalahnya. Sholat nangis, ya Allah, sengsara betul hidupku ya Allah, tidak merasakan kebahagiaan selama hidup ya Allah. Maka tadi pagi bisa sarapan, minum teh yo enak perasaan. Banyak bersyukur, lepaskan yang namanya keluh ke baik sangka sama Allah. Kan kemarin diajarkan baik sangka itu kepada Allah dan kepada manusia. Yang dibanyakin buruk sangka kepada jangan-jangan ibadah saya kurang baik sama Allah, jangan-jangan hubungan saya tidak baik-baik saja dengan Allah, jangan-jangan akhlak saya, sholat saya jauh daripada yang Rasulullah ajarkan dari segi kolbunya. Karena banyak sekali ya Bapak Ibu, mohon maaf, banyak sekali tokoh-tokoh yang di dalam negara itu mereka rajin sholat Bapak Ibu, tapi mereka tidak takut menyisihkan sedikit hak-hak rakyat ke dalam rekening pribadi. Berarti tidak merasa diawasi, disaksikan oleh berarti belum menyaksikan, berarti belum kalau orang belum beriman berarti belum beragama. KTP-nya saja Islam Indanas, Islam yang diakui di sisi manusia, di sisinya Allah masih dipertanyakan. Kamu beragama, kamu beriman, kenapa kamu tidak mempunyai malu kepadaku ketika kamu melakukan yang tidak aku sukai? Banyak waktu luang game, banyak waktu luang dengar musik, nggak dilarang. Umur berapa kalkulasi coba, nggak dilarang Bapak Ibu. Cuman kita harus berpikir, yang menyelamatkan kita bukan anak istri kita. Malu kalau selamat mengharapkan anak cucu mendoakan, berarti kita tidak mampu menyelamatkan diri ya. Sudah pegang ilmunya, punya waktu luang, zikir. Umurku sudah 40, kalkulasi Rasulullah 63, tinggal sisa berapa? Iya kalau sampai, kalau enggak, sholatku, zikirku bagaimana, akhlakku. Ini yang perlu kita tafakuri, karena belajar agama pada intinya kesini Bapak Ibu. Kolbu. Hebat apapun dikatakan manusia, kalau kolbunya gelap,
sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji, dan ini yang dikatakan sholatnya orang buta. Orang dikatakan sholat itu mengingat, masih saja yang diingat dunia, harta benda, kesenangan selain daripada Allah Subhanahu. Berarti kita mengaku beriman tapi kita berani melawan Tuhan. Nggih? Kita diberi hidup tapi hidupnya yang Allah berikan kita sia-siakan. Itu Bapak Ibu. Maka pulang dari sini kita tafakur, apakah proses, apakah progres, apakah berjalan di tempat tinggal kita saja Bapak Ibu. Ya? Karena yang kita pikirkan ini keselamatan. Ya? Bukan anak istri kita yang setiap hari kita jaga, kita bahagiakan. Di liang lahat nggak ada yang mau ikut. Wahai kekasihku, cintaku kepadamu, wah kalau pacaran, ya cintaku setengah mati, nanti ditinggal Tuhan mati betulan. Masya Allah. Oke, jangan mencintai segala sesuatu melebihi cintamu kepada Allah dan Rasulullah, Bapak Ibu. Oke, cinta sewajarnya. Oke, jikalau cinta itu mengajak kita kepada maksiat kepada Allah, apa gunanya? Mempunyai kekasih tapi mengajak kita lalai, lupa, menjauh dari Tuhan. Nih, seperti itu. Oke? Oleh sebab itu, ketika sholat kita sudah hadir hati, artinya dikatakanlah di dalam Al-Quran itu khusyuk. Ketika sholat khusyuk, masalah hidup akan selesai. Itu Allah yang mengatakan, bukan saya. Ketika sholat kita sudah mampu khusyuk, maka seluruh masalah kita akan selesai. Berarti kita selesai juga. Tidak ada keakuan di diri kita. Berarti kita hidup di buminya Allah dengan sifat tawaduk, rendah hati. Rendah hati. Yang di sini rendah hati. Yang di luar itu tawaduknya, taunya wadah duit saja. Oleh sebab itu ketika kita sudah sholat Allahu Akbar, maka disitulah mi'raj kita Bapak Ibu. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Disitulah ketika kita sholat kita menyaksikan 5 kali sehari tujuan Allah agar Allah ingin melihat hambanya selalu mengingatnya. Bapak Ibu, tubuh kita, jasad kita, darah, daging kita ini dikatakan mayat Bapak Ibu. Kalau tidak ada ruhani, ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang namanya sifatullah, yang dikatakan sifat ma'ani. Kalau tidak ada yang dikatakan zatullah. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu setelah kajian malam ini kami harapkan Bapak Ibu menjadikan sholat ini jalan wasilah kita menghadap Tuhan dengan kebersihan hati kita. Ini kembali ke hati kita masing-masing Bapak Ibu. Bagaimana pulang dari sini, apakah masih ada kegundahan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, atau kita pulang dari majelis ini membawa ketenangan batin. Karena ternyata selama ini saya beserta Allah, bersama Allah, diliputi Allah. Ternyata Allah tidak memberikan ridhonya. Ternyata selama ini saya lalai di dalam sholat. Rajin sholat kok masih pemarahan, pemusingan, sedikit-sedikit lempar piring.
diganti lempar sendok. Nah, diganti lagi nanti bulan depan lempar uang. Nah, itu ya. Ya Allah, ya Rabbi yang sabar, nggih. Kalau laki bemame, ya Allah ini wali yang datang. Nah, gitu menguji imanku. Nah, kalau bini-bini kayak gitu juga, ya. Kalau punya bini pemamean, berarti ini jangan-jangan wali nih, menguji keimananku. Hah? Bini pemame kan karena kehendak Allah, keinginan Allah, menguji keimanan kita. Nah, kalau punya laki atau bini ya, pemame, ya, alhamdulillah. Nah, wali ini ada di rumah. Jangan dimarahi, ya. Nah, katulahan. Nah, ini wali malah dilempar piring, nah, ada lulus ujiannya. Ya, mudah-mudahan malam ini kajian yang kita sampaikan terutama untuk saya pribadi yang fakir ini mendapatkan yang namanya ketenangan, keberkahan, petunjuk hidup, nggih. Khususnya kepada saya, umumnya kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini menjadi titik balik kita untuk hijrah dan istiqomah menjalankan sholat dengan sadar, ya, dengan sadar, dengan penuh kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian kajian malam ini. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyaknya kekurangan yang ulun sampaikan di dalam pengajian ini, karena kesempurnaan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ulun minta ampun dunia akhirat lawan pian. Kami akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.